Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Rismatriana dengan NPM 120610239006 dan teman saya Elizabeth Syanipar dengan NPM 120610239014. Di sini kami akan menjelaskan tentang UTS Kebank nomor 1 dan nomor 5, yaitu landasan teori yang diadopsi oleh Bank Sentral untuk melakukan kebijakan moneter yang mengikuti aturan yang kredibel untuk mencapai tujuan inflasi yang rendah dan stabil, yaitu yang pertama yaitu the quantity theory of money atau teori kuantitas uang. Dalam jangka panjang, kebijakan moneter hanya dapat mempengaruhi kuantitas output atau tingkat kegiatan ekonomi secara langsung. Upaya Bank Sentral untuk menstimulasikan perekonomian dengan mencetak uang hanya akan mengakibatkan kenaikan harga dan inflasi yang jangka panjang. Yang kedua, the Phillips curve atau kurva Phillips. Terdapat hubungan terbalik dalam jangka pendek antara inflasi dan tingkat pengangguran. Ketika tingkat inflasi naik, maka pengangguran turun dan sebaliknya. Bank Sentral dapat mencoba kebijakan moneter untuk menyempurnakan perekonomian dengan mengurangi kedua variabel tersebut. Yang ketiga yaitu the natural rate of unemployment atau tingkat pengangguran alamiah yang disingkat dengan NAIRU. Konsep NAIRU didasarkan pada asumsi bahwa terdapat hubungan terbalik antara pengangguran dan laju inflasi. Dalam teori ekonomi dinyatakan bahwa ketika tingkat pengangguran berada di bawah tingkat NAIRU, tekanan pada pasar tenaga kerja akan meningkat dan perusahaan akan bersaing untuk pekerja dengan menawarkan kenaikan gaji yang lebih tinggi. Hal ini dapat menyebabkan inflasi meningkat karena biaya produksi perusahaan juga naik. Di sisi lain, jika tingkat pengangguran berada di atas NAIRU, maka tekanan pada pasar tenaga kerja menurun dan perusahaan mungkin tidak perlu menawarkan kenaikan gaji yang besar untuk menarik pekerja. Dalam situasi ini, inflasi dapat cenderung lebih rendah dan stabil. Selanjutnya yaitu yang keempat, the rational expectation hypothesis atau hipotesis ekspektasi rasional. Ekspektasi masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan ekonomi. Masyarakat cukup rasional untuk memasukkan ekspektasi mereka terhadap hasil kebijakan dalam perilaku mereka saat ini. Oleh karena itu, kebijakan moneter ekspansif yang mengarah pada peningkatan ekspektasi inflasi dapat menyebabkan kenaikan upah dan harga. Agar kebijakan moneter efektif dalam menjaga stabilitas harga, Bank Sentral harus mengelola ekspektasi inflasi masyarakat. Yang kelima yaitu the time inconsistency problem atau inkonsistensi waktu. Membiarkan Bank Sentral menggunakan diskresi murni dalam menjalankan kebijakan moneter dibandingkan mengikuti aturan yang eksplisit dapat menjadi kontraproduktif. Para pembuat kebijakan, bahkan dengan niat terbaik sekalipun, mempunyai insentif untuk menarik kembali kebijakan mereka jika mereka yakin bahwa kebijakan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kemunduran ini akan merusak kredibilitas dan efektivitas kebijakan di masa depan, sehingga akan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Bagi Bank Sentral, kredibilitas sangat penting agar kebijakan moneter dapat berjalan efektif dalam menjaga inflasi tetap rendah dan stabil. Adapun yang kelima yaitu rejim kebijakan moneter yang diadopsi oleh Bank Sentral sejak berakhirnya sistem Bretton Woods. Ada 5 aturan kebijakan moneter utama yang digunakan oleh Bank Sentral sejak runtuhnya Bretton Woods, yaitu yang pertama yaitu exchange rate targeting atau penargetan nilai tukar. Penargetan nilai tukar ini adalah aturan kebijakan moneter di mana Bank Sentral berjanji untuk menjaga nilai tukar dalam target yang diumumkan untuk periode tertentu. Adapun hal yang pro dari kebijakan ini yaitu yang pertama, dari stabilitas nilai tukar. Mempertahankan nilai tukar mata uang domestik dapat mendukung stabilitas ekonomi dan perdagangan internasional. Yang kedua, perlindungan ekspor dan impor. Dengan menjaga nilai tukar mata uang dalam kisaran tertentu, kebijakan ini dapat membantu melindungi produsen domestik dengan membuat ekspor lebih kompetitif dan impor lebih mahal.
Yang ketiga yaitu prediktabilitas. Penargetan nilai tukar dapat memberikan prediktabilitas bagi pelaku pasar dan perusahaan yang berurusan dengan perdagangan internasional. Adapun hal yang kontra dari kebijakan moneter ini yaitu yang pertama, krisis keuangan. Penargetan nilai tukar bisa rentan terhadap spekulasi pasar dan seringkali memerlukan cadangan devisa besar untuk mempertahankan nilai tukar yang ditargetkan. Yang kedua, ketidakstabilan ekonomi makro. Fokus pada nilai tukar dapat mengabaikan aspek-aspek lain dari kebijakan moneter yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan moneter yang kedua yaitu Money Supply Growth Targeting atau penargetan tingkat pertumbuhan uang. Jika bank sentral menjaga pertumbuhan jumlah uang beredar pada tingkat target yang konsisten dengan aktivitas ekonomi real, maka inflasi akan relatif rendah dan stabil. Adapun hal yang pro dari kebijakan moneter yang kedua ini yaitu yang pertama, kontrol inflasi. Kebijakan ini dapat membantu bank sentral untuk mengendalikan inflasi dengan mengatur pertumbuhan uang beredar. Yang kedua, transparansi. Mengukur pertumbuhan uang relatif mudah dan transparan yang membantu bank sentral dalam memutuskan tindakan kebijakan. Adapun hal yang kontra dari kebijakan ini yaitu satu, ketidakpastian dalam hubungan pertumbuhan uang dan inflasi. Hubungan antara pertumbuhan uang dan inflasi tidak selalu konsisten, tergantung pada faktor ekonomi lainnya. Yang kedua, keterlambatan efek. Efek kebijakan pertumbuhan uang terhadap ekonomi biasanya terjadi dengan jeda waktu, sehingga mungkin kurang efektif dalam mengatasi perubahan ekonomi dengan cepat. Kebijakan moneter yang ketiga yaitu the risk management approach atau pendekatan manajemen risiko. Dalam pendekatan manajemen risiko ini, Federal Reserve menggunakan suku bunga jangka pendek sebagai suku bunga kebijakannya dan menyesuaikan suku bunga kebijakan untuk mencegah risiko yang dapat menyebabkan inflasi dan mengancam stabilitas perekonomian. Adapun hal yang pro dari kebijakan ini yaitu yang pertama, pengendalian risiko keuangan. Pendekatan ini memungkinkan bank sentral untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Hal yang pro yang kedua yaitu responsif terhadap kondisi pasar. Manajemen risiko memungkinkan bank sentral untuk merespon perubahan dalam kondisi pasar dengan cepat. Hal yang kontra dari kebijakan ini yaitu kompleksitas. Pendekatan manajemen risiko dapat menjadi lebih kompleks daripada pendekatan moneter tradisional dan memerlukan penilaian risiko yang akurat. Hal yang kontra yang kedua dari kebijakan ini yaitu potensi kesalahan dalam penilaian risiko. Kesalahan dalam penilaian risiko bisa mengakibatkan kebijakan yang tidak tepat atau terlambat. Yang keempat yaitu inflation targeting atau penargetan inflasi. Penargetan inflasi adalah rezim kebijakan moneter di mana bank sentral bertujuan untuk menjaga tingkat inflasi dalam target tertentu selama jangka waktu tertentu. Penargetan inflasi bertumpu pada dua pilar yaitu transparansi dan akuntabilitas. Adapun hal yang pro dalam kebijakan ini yaitu satu, stabilitas harga. Penargetan inflasi bertujuan untuk mencapai tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Yang penting bagi stabilitas ekonomi dan kebijakan moneter yang transparan. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Penargetan inflasi meningkatkan akuntabilitas bank sentral karena target inflasi adalah tujuan yang terukur. Adapun hal yang kontra dari kebijakan ini yaitu yang pertama, ketidakpastian ekspektasi inflasi. Kesalahan dalam mencapai target inflasi dapat mengganggu ekspektasi pasar dan konsumen. Yang kedua yaitu kurangnya fokus pada aspek lain. Terlalu fokus pada inflasi bisa mengorbankan pertumbuhan ekonomi atau lapangan kerja dalam beberapa situasi. Yang terakhir yaitu unconventional monetary policy atau kebijakan moneter non-konvensional. Kebijakan moneter non-konvensional adalah strategi kebijakan yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatasi situasi ekonomi yang tidak biasa atau darurat.
di mana suku bunga acuan sudah berada pada atau mendekati batas 0 atau zero lower bound, dan instrumen kebijakan moneter konvensional menjadi kurang efektif. Kebijakan moneter non-konvensional sering digunakan dalam kondisi ketika bank sentral ingin merangsang pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, atau menghindari deflasi atau penurunan harga secara umum ketika suku bunga sudah mendekati 0. Adapun hal yang pro dalam kebijakan ini yaitu yang pertama, fleksibilitas dalam krisis. Kebijakan non-konvensional dapat memberikan fleksibilitas tambah kepada bank sentral untuk merespons situasi ekonomi yang darurat dan tidak biasa. Yang kedua yaitu pemulihan ekonomi. Dalam kondisi suku bunga sangat rendah, kebijakan ini dapat membantu merangsang investasi dan konsumsi. Adapun hal yang kontra dalam kebijakan ini yaitu yang pertama, risiko stabilitas keuangan. Beberapa bentuk kebijakan non-konvensional seperti quantitative easing dapat menciptakan risiko terhadap stabilitas keuangan dengan mendorong kredit berisiko tinggi atau mengerek harga aset. Yang kedua yaitu kurangnya efektivitas. Efektivitas kebijakan non-konvensional mungkin terbatas dalam mengatasi kondisi ekonomi tertentu atau jika bank sentral dapat mencapai batas bawah 0 untuk suku bunga acuan. Sekian penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.